Mas, bisnis itu gampang atau sulit sih sebenarnya? Bisnis gampang atau sulit itu tuh tergantung tujuannya dulu sih. Jadi kalau tujuanmu cuma jadi pedagang, gampang. Tapi kalau tujuanmu bangun brand, bikin sebuah legacy yang bisa turun-temurun sampai 10-20 tahun ke depan, long term lah, long term game, logikanya beda lagi. Banyak orang ngerasa tidak bisa mulai bisnis karena tidak ada modal. Kamu dulu mulai pakai modal berapa? Aku dulu itu mulai pakai modal nol. Karena di awal kalau kamu belum punya modal ya, jangan langsung bikin brand. Karena membuat sebuah brand, membuat satu brand itu bisa sampai ratusan juta lah bikin brand. Jadi di awal itu kamu harus ngumpulin modal dulu. Dari apa? Dari ngejualin produknya orang dulu, mereknya orang dulu. Jadi kamu gimana caranya kamu harus riset produk, harus cari benar-benar produk yang high margin ya. Cari benar-benar produk yang high margin, jangan yang cuman profit 10%, 20% itu tidak disarankan lah untuk mencari modal ya. Jadi kamu harus cari yang bisa kali 4, kali 5, kalau bisa kali 1000 dari harga modalmu ya, supaya kamu bisa gulung untuk kedepannya, kalau tujuanmu bikin brand ya, untuk kedepannya bisa bikin brand, uang modalmu itu bisa mbok kumpulkan untuk membangun sebuah brand. Dan juga harus konsisten dan disiplin, itu sih intinya ya. Keputusan paling penting apa yang kamu ambil di awal? Yang menurutmu sangat menentukan arah bisnismu sekarang. Keputusan yang paling penting ya, keputusan untuk tidak mengambil gaji atau tidak mengambil profit selama 1 tahun awal aku jualan, itu aku nggak ngambil profit sama sekali. Jadi semua profit, semua keuntungan aku gulung lagi, aku balikin lagi ke jualanku, ke bisnisku ini. Jadi ada untung dikit beli satu komputer, ada untung lagi beli komputer lagi, nambah karyawan, nambah SDM, sewa ruko. Jadi semuanya aku buat buat yang awalnya aku nggak ada stok ya untuk produkku karena memang nol modal ya. Jadi aku mulai ambil stok, pokoknya bikin inventaris yang buat buat nyimpen stokku, beli printer dan lain-lain. Pokoknya aku balikin semuanya di bisnis. Nggak ada yang aku ambil selama kurang lebih setahun lebih lah itu. Kamu dulu mengerjakan semuanya sendiri. Momen apa yang akhirnya membuat kamu sadar kalau bisnis nggak bisa terus jalan kalau semuanya masih kamu kerjain sendiri? Momen waktu aku kayak burn out. Jadi ada satu momen semuanya lah, chat customer, komplain, packing, rekap, ngitung pengeluaran, ngitung pemasukan, semuanya aku kerjain sendiri ya. Di momen itu aku mikir kayak, kalau ini semua yang kerjain itu aku, siapa terusan yang mikirin gimana caranya bisa dapetin 500 orderan sehari, 1000 orderan, bisa scale up. Gimana caranya bisa scale up? Siapa yang mikirin marketingnya, siapa yang mikirin iklannya, siapa yang mikirin next stepku itu apa. Itu di waktu aku ngerjain itu sendiri semua, aku nggak ada waktu untuk fokus mikirin skill up ini semua itu gimana, itu nggak ada. Jadi itu sih momen yang buat aku akhirnya tersadar kalau wah ini nggak bisa kalau sendirian. Di tengah banyaknya yang jualan, Hmm. kenapa kamu memilih bangun brand, bukan sekedar jual produk? Kenapa aku memilih bangun brand bukan sekedar jual produk ya? Gini, karena kalau sekedar jual produk, pasti nanti mainnya di perang harga atau diskon. Capek kita kalau nurutin kayak gitu terus, pasti nanti lama-lama profit yang kegerus. Dan sekedar jual produk itu susah kalau mau dibuat 10 atau 20 tahun ke depan. Pasti dia bakal kegerus lah. Kalau trennya lewat, pasti produkmu juga lewat. Beda ceritanya kalau bikin brand. Kalau bikin brand, kita bisa ciptakan value sendiri yang kita mau tonjolkan apa sih ke orang-orang.
ke customer-customer kita ini. Value apa, positioning apa yang mau kita tonjolkan. Dan kalau bikin brand itu, menurutku itu bisa sampai turun-temurun lah, bisa sampai anak cucu kita. Nanti juga bisa kita jual juga brand ini. Kalau cuma sekedar jual produk, orang-orang mau ingetnya dari mana? Nah, kalau brand kan gampang banget diinget sama orang. Asal kita punya positioning yang oke, niche banget lah, yaitu gampang banget lah diinget kalau bikin brand. Waktu kamu bangun bisnis, apa kamu sudah punya bayangan mau dibawa kemana? Dari awal, karena memang sudah tahu kalau Dul ini cuman mesin uang. Karena dia itu gampang banget ditiru. Aku lihatnya dari situ ya. Dia itu gampang banget ditiru. Jadi semua orang bisa lah jualan Dul kayak gini. Mau aku bersaing kayak gimana lagi sudah notok lah. Jadi dari awal memang tahu kalau tujuannya itu ngumpulin modal dari Dul ini karena memang dia high margin ya. Untuk membuat brand sendiri. Seperti yang aku lakuin sekarang ini. Itu tujuanku dari awal. Dan dari awal pun memang aku sudah kayak ngeplot gitu loh. Oh, brand ini, brand ini, brand ini. Bikin fashion, bikin perlengkapan tidur, dan apa lagi nanti. Sementara kan masih 2 ya. Jadi dari awal sudah mikir kalau bakalan pengennya itu masuk ke mall atau bakal go internasional atau ikut event-event kayak yang sudah dilakuin sama Only If You Know itu kan sudah ikut event-event. Jadi dari awal memang mikirnya dulu itu nggak bisa long term. Jadi makanya aku langsung pivot ke bikin brand sendiri. Apa kesalahan paling fatal yang pernah dilakukan saat bangun tim yang membuat rugi besar secara materi atau mental? Kesalahan fatal saat membangun tim itu merekrut teman atau saudara sendiri tanpa SOP yang jelas. Jadi memang enak kalau kerja sama teman atau sama saudara. Karena kan kita udah tahu latar belakangnya. Latar belakang mereka itu seperti apa. Ngobrolnya enak, komunikasinya enak. Tapi aku jadinya terlalu percaya dan tidak mengontrol itu semua. Jadi aku biarin mereka, pasti bisa. Aku mikirnya seperti itu. Dan ekspektasiku sama ekspektasinya mereka pun akhirnya berbeda. Jadi hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi kita akhirnya. Tabrakan lah, kayak tabrakan. Dan dari situ aku menyadari kalau tidak semua orang itu punya visi yang sama seperti kita. Jadi orang-orang itu beda pasti visinya. Nah, harusnya tujuanku itu menyatukan visi itu. Jadi suatu visi perusahaan yang kita semua itu berjalan bareng menuju ke visi itu. Apa harga paling mahal yang harus kamu bayar, Nah, yang orang lain tidak lihat, untuk bisa ada di posisi sekarang? harga paling mahal yang harus aku bayar itu waktu bersama keluarga dan jam tidur. Karena aku dari pagi sampai malam itu di kantor kerja. Karena menurutku ya kalau memang kita tidak ada privilege atau tidak dari keluarga kaya raya, kita itu harus benar-benar fokus dan disiplin setiap hari konsisten ngelakuin hal itu supaya kamu ngerti nanti improve ke depan apa, kesalahan kemarin itu apa. Karena dengan kamu ngelakuin setiap hari pasti kamu tahu lah kesalahanmu apa yang langkah ke depanmu apa. Jadi jam tidur dan waktu sih bersama keluarga. Kalau jam tidur ya aku pulang kantor itu ya nggak bener-bener istirahat lah pikiranku. Aku pasti mikirin buat besok. Besok itu ngapain lagi? Apa tadi evaluasi buat hari ini? Masih telepon sana, telepon sini. Jadi bener itu yang harus dikorbankan sih menurutku.